could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan akuntansi keuangan lanjutan yang bertema transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Rima Nimatul Masnuah, NIM 19522210003 dari kelas Akuntansi Syariah 4A. Perkenalkan, saya Khairulisa Amalia dari NIM 195221004. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Ramadanti, saya dari NIM 195221006. Ya, perkenalkan, nama saya Febri Liansa Adhan Herlambang, NIM 195221007. Saya Wahyu Triratnasari dari NIM 195221019 Akuntansi Syariah 4A. Perkenalkan, saya Lutfiana Nur Aziza, NIM 195221022 dari kelas Akuntansi Syariah 4A. Saya Muhammad Andre Arifianto dengan NIM 195221024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Madika Putri, NIM 195221034. Perkenalkan, nama saya Kifatur Rahman, NIM 195221038. Saya Kaniar Silvana Haryonagoro dari NIM 195221036. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan, NIM 195221041. Ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang soal transaksi entitas induk dan anak aset tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait dengan jurnal investasi awal dari PTA dan PTB. Kepada Saudara Agung Setiawan dipersilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan, NIM 195221041. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan nomor 1, yaitu pencatatan jurnal yang berkaitan dengan investasi awal PTA terhadap PTB. Keterangan pertama yaitu PTA telah melakukan pembelian 90% kepemilikan saham PTB pada tanggal 1 Januari 2020 dengan harga Rp360 juta sesuai dengan nilai bukunya. Dan nilai wajar kepentingan non-pengendali adalah Rp40 juta sama seperti nilai bukunya. Pada keterangan ini, PTA pada tanggal 1 Januari 2020 dapat mencatat jurnal pembelian saham PTB. Jurnal pembelian saham PTB. Jurnalnya itu bagian debit ada investasi pada PTB dan bagian kredit ada kas. Nominalnya sebesar Rp360 juta. Selanjutnya kita melihat pada keterangan yang kedua. Selama tahun 2020, PTB melaporkan perolehan laba bersih sebesar Rp56 juta dan pembagian dividen sebesar Rp20 juta. Untuk keterangan ini, PTA dapat mencatat dua jurnal. Yang pertama itu mencatat atas laba bersih, yang kedua mencatat atas dividen. Yang pertama, kita akan pada tanggal 31 Desember 2020, PTA mencatat laba bersih atas PTB. Jurnalnya itu bagian debit ada investasi pada PTB, di bagian kredit ada bagian laba atas PTB. Nominalnya itu Rp50.400.000 didapat dari 90% kepemilikan dikali dengan laba bersihnya yaitu Rp56
juta rupiah. Hasilnya nanti laba yang diperoleh yang diakuin PTA yaitu sebesar 50.400.000 rupiah. Dan pada tanggal 31 Desember 2020 juga PTA mencatat dividen dari PTB, yaitu jurnalnya yang bagian debit ada kas, di bagian kredit ada investasi pada PTB. Nominalnya 18 juta rupiah. 18 juta rupiah ini diperoleh dari kepemilikan 90% dikali dengan dividen 20 juta, dividen PTB sebesar 20 juta rupiah. Nah, berarti dividen yang diakui PTA sebesar 18 juta rupiah. Dan keterangan ketiga yaitu PTB melakukan pembelian bangunan milik PTA pada 31 Desember 2020 seharga 250 juta rupiah. Bangunan tersebut diperoleh PTA pada tanggal 1 Januari 2011 dengan harga 300 juta rupiah. Umur manfaat atas bangunan tersebut diperkirakan 30 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai residu. Nah, pada tanggal 31 Desember 2020, PTA bisa mencatat keuntungan transaksi yang belum terrealisasi. Cara yang pertama itu PTA harus menghitung PTA harus menghitung biaya bangunan yang disusutkan nilai bangunan yang disusutkan, yaitu dengan cara 300 juta dikurangin 0. Kenapa 0? Karena tanpa nilai residu. Setelah itu dibagi dengan umur ekonomisnya, yaitu dibagi dengan 30. Nanti hasilnya 100 juta rupiah. Nah, 100 juta rupiah ini setelah itu 100 juta rupiah ini akan mengurangi yang 300 juta rupiah, berarti kan berarti nilai bangunan yang sudah disusutkan yaitu 200 juta rupiah. Nah, sedangkan PTB membelinya 250 juta rupiah, berarti PTA mendapat keuntungan 50 juta rupiah. Nah, jurnal yang dicatat oleh PTA yaitu bagian debitnya, bagian laba atas PTB. Di bagian kreditnya ada investasi pada PTB sebesar 50 juta rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Saya Erin Madika Putri, NIM 195221034 akan membahas tentang perhitungan jurnal eliminasi transaksi entitas induk dan entitas anak terkait aktivitas. Baik, berikut ini merupakan tabel perhitungan jurnal eliminasi PTA dan PTB. Di sini kita mengisinya dimulai dari kanan, yaitu saham biasa dan saldo laba. Untuk saldo awal, saham biasa senilai 324 juta dan saldo laba senilai 76 juta. Berasal dari soal bagian saldo laba dan saham biasa milik PTB. Kemudian untuk saldo awal PTA senilai 360 juta diperoleh dari 324 juta ditambah dengan 76 juta kemudian dikalikan 90%. Begitu juga dengan saldo awal kepentingan pengendali sebesar 40 juta diperoleh dari 324 juta ditambah 76 juta kemudian dikalikan 10%. Selanjutnya laba bersih. PTB melaporkan perolehan laba bersih sebesar 56 juta. Kita masukkan di kolom saldo laba senilai 56 juta. Kemudian untuk bagian PTA 50.400.000 rupiah berasal dari 56 juta dikali 90%. Dan untuk kepentingan pengendali 56 juta dikali 10%, yaitu 5.600.000. Kemudian dividen
PTB membagikan dividen sebesar 20 juta rupiah. 20 juta rupiah diletakkan di kolom saldo laba. Untuk PTA 90% dikali 20 juta rupiah dan untuk PTB 10% dikali 20 juta rupiah. Dividen ini akan menjadi pengurang, sehingga diperoleh saldo akhir untuk PTA sebesar 392.400.000, kepentingan pengendali 43.600.000, saham biasa 324 juta, dan saldo laba 112 juta. Kemudian ada keuntungan belum terrealisasi. Keuntungan belum terrealisasi ini berasal dari harga jual kepada PTB dikurangi dengan nilai sisa bangunan PTA, yaitu 250 juta dikurangi 200 juta, senilai 50 juta rupiah. Kemudian saldo akhir disesuaikan berasal dari saldo akhir dikurangi dengan keuntungan belum terrealisasi. Diperoleh nilai 342.400.000. Dan bagian laba atas PTB diperoleh dari laba bersih dikurangi dengan keuntungan belum terrealisasi, sehingga diperoleh nilai 400.000. Demikian penjelasan saya mengenai tabel perhitungan jurnal eliminasi PTA dan PTB. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kania Silvana Harionagoro dari NIM 195221036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencatatan jurnal eliminasi antara PTA dan PTB. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencatatan jurnal eliminasi yang merupakan salah satu prosedur menyusun laporan keuangan konsolidasian antara entitas induk yakni PTA dan entitas anak yakni PTB. Jurnal eliminasi yang dibuat untuk menghindari pencatatan ganda antara PTA dan PTB. Akun-akun yang dieliminasi antara lain akun-akun ekuitas dan investasi pada PTB serta penjualan bangunan antara PTA dan PTB. Jurnal yang pertama adalah pencatatan untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PTB. Di sisi debit terdapat saham biasa milik PTB senilai 324 juta, saldo laba senilai 76 juta, bagian laba atas PTB senilai 400.000 yang didapat dari tabel perhitungan jurnal eliminasi, yakni saldo akhir pada bagian laba atas PTB yang telah disesuaikan. Dan bagian laba kepentingan non pengendali senilai 5.600.000 yang juga diperoleh dari tabel perhitungan jurnal eliminasi. Sedangkan di sisi kredit terdapat dividen diumumkan senilai 20 juta yang diperoleh dari jumlah keseluruhan dividen yang dibagikan oleh PTA. Investasi pada PTB senilai 342.400.000 sesuai dengan saldo akhir investasi pada tabel perhitungan jurnal eliminasi. Dan yang terakhir adalah kepentingan non pengendali senilai 43.600.000 yang didapat dari saldo akhir kepentingan non pengendali. Jurnal kedua adalah untuk mengeliminasi penjualan bangunan antara PTA dan PTB. Pada sisi debit terdapat keuntungan penjualan bangunan senilai 50 juta dan bangunan senilai 50 juta. Sedangkan di sisi kredit terdapat akumulasi penyusutan senilai 100 juta. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari perhitungan keuntungan belum terrealisasi, yaitu yang pertama mencari penyusutan per tahun dengan metode garis lurus, yaitu 300 juta dikurangi 0 dikali 30. Yaitu 300 juta dikurangi dengan 0 dibagi 30. Hasilnya adalah 10 juta.
pada soal diketahui bahwa transaksi terjadi pada 1 Januari 2011 sampai Desember 2020, sehingga terdapat 10 tahun, maka untuk jumlah akumulasi penyusutan 10 juta dikalikan dengan 10 tahun, yaitu 100 juta. Selanjutnya, menentukan nilai sisa yang diperoleh dari nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, yaitu 300 juta dikurangi 100 juta, hasilnya adalah 200 juta. Setelahnya, baru kita dapat menghitung keuntungan belum terrealisasi, yaitu pengurangan antara harga jual dengan nilai sisa, yaitu 250 juta dikurangi 200 juta, sehingga diperoleh keuntungan belum terrealisasi senilai 50 juta. Sekian dari saya. Di sini saya Nurfadila Ramadanti dari NIM 195221006 akan membahas tentang kertas kerja konsolidasian PTA dan PTB. Nah, sebelumnya di dalam kertas kerja konsolidasian itu terdapat 3 laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan saldo laba, dan yang ketiga ada laporan posisi keuangan. Oke, selanjutnya simak video dari saya. Terima kasih, bye-bye. Nah, di sini saya akan membahas tentang kertas kerja konsolidasian PTA dan PTB, di mana kertas kerja ini terdapat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi dari PTA dan PTB ini hasilnya ini didapat dari neraca saldo per 31 Desember 2020. Di mana diketahui bahwa penjualan di PTA sebesar 239.700.000 dan PTB sebesar 180 juta ini terdapat di kredit. Jadi sistemnya kredit ketemu kredit itu ditambah, debit ketemu debit itu ditambah, kredit ketemu debit itu dikurang, debit ketemu kredit itu dikurang. Jadi 239.700.000 ditambah 180 juta hasilnya 419.700.000. Selanjutnya, ternyata terdapat juga beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan ini PTA di debit senilai 140 juta, di PTB senilai 95 juta. Ini terdapat di debit. Debit ketemu debit itu kan ditambah. Jadi 140 juta ditambah 95 juta hasilnya 235 juta. Selanjutnya ada beban penyusutan dan amortisasi. Di PTA sebesar 25 juta, di PTB sebesar 20 juta. Maka konsolidasinya itu sebesar 45 juta. Selanjutnya ada beban lain-lain. Nah, beban lain-lain di PTA sebesar 15 juta, di PTB sebesar 9 juta. Maka konsolidasinya sebesar 24 juta. Selanjutnya ada bagian laba dari entitas anak. Nah, bagian laba dari entitas anak ini terdapat di PTA, terdapat di bagian kredit sebesar 400 juta. Dan ternyata sebelum kita menyusun kertas kerja konsolidasian, kita terlebih dahulu membuat jurnal eliminasi. Nah, ternyata ada bagian laba dari entitas anak di jurnal eliminasi. Di bagian debit sebesar 400.000. Maka kredit ketemu debit itu kan dikurang. Jadi 400.000 dikurang 400.000 maka hasilnya 0. Jadi konsolidasiannya 0. Selanjutnya ada keuntungan penjualan bangunan. Nah, keuntungan penjualan bangunan ini terdapat di kredit sebesar 50 juta terdapat di PTA. Di jurnal eliminasi ternyata terdapat juga keuntungan penjualan bangunan di debit. Maka kredit dikurang debit hasilnya 0. Selanjutnya kita mencari laba bersih konsolidasian. Nah, laba bersih konsolidasian ini didapat dari 239.700.000 dikurang 140 juta, dikurang 25 juta, dikurang 15 juta, ditambah 400 juta, ditambah 50 juta, maka hasilnya 110 juta 100.000. Selanjutnya di PTB ternyata 180 juta dikurang 95 juta, dikurang 20 juta, dikurang 9 juta, maka hasilnya 56 juta.
Selanjutnya jurnal eliminasi di debit itu ada 50.400.000. Selanjutnya konsolidasiannya itu senilai 115.700.000. Seterusnya kita akan mencari tentang bagian laba kepentingan non pengendali. Ternyata di PTA tidak ada, di PTB juga tidak ada, ternyata adanya di jurnal eliminasi bagian debit senilai 5.600.000. Maka kenapa di debit ini dikurang? Karena di debit itu dikurang. Jadi konsolidasiannya itu 5.600.000 dikurang. Jadi bagian induk atas laba bersihnya PTA senilai 110.100.000, di PTB senilai 56 juta, jurnal eliminasi debit bagian debit senilai 56 juta, dan konsolidasinya senilai 110.100.000. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan saldo laba. Nah, saldo laba awal PTA itu senilai 176.300.000, sedangkan PTB itu senilai 76 juta diambil dari neraca saldo ya guys. Nah, ternyata ada saldo laba di jurnal eliminasi senilai 76 juta di debit. Karena ini kredit, ketemu debit itu dikurang jadi hasilnya 0, maka sisanya itu konsolidasinya itu senilai 176.300.000. Selanjutnya ada laba bersih. Nah, laba bersih ini diambil dari mana sih? Laba bersih ini diambil dari atas ya guys, dari atas ini, dari laporan laba ruginya. Nah, ada laba bersih senilai 110.100.000 untuk PTA, 56 juta untuk PTB, 56 juta untuk jurnal eliminasi bagian debit, dan konsolidasinya senilai 110.100.000 di konsolidasi. Nah, ternyata ada di neraca saldo itu ada dividen diumumkan. Dividen diumumkan ini di PTA senilai 75 juta, di PTB senilai 20 juta. Nah, ini tuh adanya itu dividen diumumkan itu adanya di bagian debit. Karena ternyata di jurnal eliminasi terdapat juga dividen diumumkan di kredit senilai 20 juta. Karena ini debit ketemu kredit hasilnya itu dikurang, jadi sisa 0. Jadi sisa konsolidasiannya itu senilai 75 juta di debit. Maka saldo akhirnya itu yaitu didapat dari di PTA yaitu sebesar 211.400.000. Ini didapat dari 176.300.000 ditambah 110.100.000 dikurang 75 juta. Sedangkan di PTB yaitu hasil dari saldo laba akhirnya senilai 112 juta. Ini didapat dari 75 juta ditambah 56 juta dikurang 20 juta. Selanjutnya, jurnal eliminasi di bagian debit itu senilai 132 juta. Ini didapat dari 76 juta ditambah 56 juta. Selanjutnya di bagian kredit yaitu senilai 20 juta. Maka konsolidasinya itu senilai 211.400.000 diambil dari ini ya guys, diambil dari pertambahan ini. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan ini yaitu PTA itu kasnya itu terdapat senilai 299 juta, sedangkan PTB itu senilai 57 juta. Nah, ini debit ketemu debit kan itu kan ditambah, jadi maka konsolidasinya senilai 356 juta. Selanjutnya piutang PTA itu terdapat 600 juta dan di PTB itu terdapat 300 juta. Ini diambil semuanya dari neraca saldo ya guys. Maka konsolidasinya itu senilai 900 juta. Selanjutnya terdapat persediaan di PTA itu senilai 265 juta dan di PTB senilai 85 juta. Maka konsolidasinya itu senilai 350 juta. Selanjutnya yaitu ada investasi pada PTB. Investasi pada PTB yaitu di PTA itu senilai 342.400.000 yaitu terdapat di bagian debit, dan ternyata di jurnal eliminasi itu terdapat investasi juga nih pada PTB karena kan dieliminasi kan, maka di kredit. Jadi debit ketemu kredit itu kan dikurang, maka hasilnya 0.
Selanjutnya ada tanah. Tanah pada PTA itu senilai 180 juta, sedangkan PTB itu senilai 174 juta. Maka ditambah hasilnya 354 juta. Selanjutnya ada bangunan dan peralatan. Nah, bangunan dan peralatan ini kan di PTA itu terdapat 450 juta itu di debit dan 140 juta di PTB itu juga di debit, dan di jurnal eliminasi itu terdapat juga 50 juta di debit. Maka 450 juta ditambah 140 juta ditambah 50 juta, maka hasilnya 640 juta. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan ini di PTA itu diketahui sebesar 200 juta, yaitu di kredit. Di PTB juga diketahui sebesar 65 juta di kredit. Dan ternyata di jurnal eliminasi terdapat juga akumulasi penyusutan senilai 100 juta di kredit. Maka kredit ketemu kredit ditambah, ketemu kredit lagi ditambah. Jadi hasilnya 365 juta di kredit. Maka total aset dari PTA itu sebesar 1.936.400.000. Sedangkan di PTB senilai 691 juta. Dan jurnal eliminasi di debit senilai 50 juta. Jurnal eliminasi di kredit senilai 442.400.000. Maka konsolidasinya senilai 2.235 juta. Ini didapat dari mana? Dari hasil ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, dikurang ini. Bisa juga ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Maka hasilnya ke 2.235 juta. Selanjutnya yaitu sebentar, maaf ya guys. Jadi tuh ini ditambah ini, ditambah ini, dikurang ini. Jadi hasilnya segini. Selanjutnya yaitu di bagian utang. Nah, di bagian utang ternyata diketahui di neraca saldo ada PTA sebesar 850 juta. Sedangkan di PTB senilai 255 juta ini terdapat di bagian kredit. Maka kan kredit ketemu kredit itu kan ditambah, maka jadi konsolidasinya itu senilai 1.105 juta. Selanjutnya ada saham biasa. Nah, saham biasa itu didapat di PTA itu senilai 875 juta. Sedangkan di PTB senilai 324 juta. Ternyata di jurnal eliminasi terdapat saham biasa juga senilai 324 juta. Maka debit ketemu kredit itu kan dikurang. Jadi hasilnya itu konsolidasinya itu senilai 875 juta. Selanjutnya yaitu ada saldo laba. Saldo labanya itu di PTA itu senilai 211 juta 211.400.000, sedangkan di PTB-nya itu senilai 112 juta. Di bagian konsolidasinya itu di bagian jurnal eliminasi debit itu senilai 132 juta dan di kreditnya itu senilai 20 juta. Maka hasil konsolidasinya itu 211.400.000. Selanjutnya yaitu kepentingan non pengendali. Nah, kepentingan non pengendali ini ternyata di PTA, PTB, jurnal eliminasi debit ternyata tidak ada. Adanya hanya di jurnal eliminasi di kredit yaitu senilai 43.600.000. Maka konsolidasinya 43.600.000. Nah, total liabilitas dan ekuitasnya itu didapat dari utang ditambah saham biasa ini ditambah saldo laba, maka hasilnya 1.936.400.000. Selanjutnya ini di PTB 255 juta ditambah 324 juta ditambah 112 juta, maka hasilnya 691 juta. Selanjutnya di sini ada 324 juta ditambah 132 juta, maka hasilnya 456 juta. Selanjutnya 20 juta ditambah 43.600.000, hasilnya 43.600.000. Maka hasil konsolidasi yang dari total liabilitas dan ekuitas sebesar 2.235 juta. Ini bisa didapat dari ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini,
atau juga bisa didapat dari ini ditambah ini. Jadi yang PTA ditambah sama PTB, terus ditambah sama 23 juta nih yang jurnal yang dikredit dikurang sama 456 juta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi dan soal dari transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TikTok, all stop.